Halo podcastnya, selamat datang dalam episode kita yang istimewa ini pada podcast kami. Jadi podcast ini dibuat sebagian dari tugas kami yaitu Search Engine Optimization yang diampu oleh dosen Bapak Sandi Aditya. Kami sangat senang kalau teman-teman semua bisa bergabung dengan podcast kami kali ini. Oke, jadi dalam podcast kali ini tuh kita bakal bahas seputar penerapan program SEO pada sosial media di aplikasi Instagram. Jadi, teman-teman kita bakal bahas seputar itu dengan sudut pandang yang menarik nih. Jadi, teman-teman harap disimak sampai akhir ya. Oke, sebelum kita mulai podcastnya, gimana kalau kita kenalan dulu nih? Kan teman-teman semua nih mungkin ada yang belum kenal sama kita berdua ya. Karena tak kenal maka kenalan dulu kali kita. Bombastic side eye. Oke, kenalin nama aku Adristini Andini dari S1 Bisnis Digital kelas A. Gimana nih Kak Aisyah dari mana? Oke, kenalin nama aku Aisyah Basajada. Aku mahasiswi aktif Universitas Negeri Jakarta, jurusan S1 Bisnis Digital kelas A juga nih. Lah kita sekelas dong Kak? Iya. Kalau sih nggak jelas banget. Oke. Nah, jadi kan teman-teman udah kenal kita nih ya. Mungkin kita lanjut aja kali ya Kak di ke inti pembahasan pada podcast kita ini. So, kita di sini tuh bakal bincang-bincang santai aja ya guys. Mungkin dari teman-teman juga udah nggak asing nih, kita tuh mau bahas tentang implementasi SEO pada sosial media Instagram. Nah, teman-teman pasti udah nggak asing kan sama yang namanya Instagram itu apa. Kak Adi sendiri juga pasti udah tahu dong Instagram apa. Tahu dong. Nah, pasti udah lama juga ya Kak Adis kalau misalkan pakai Instagram. Aku mau tanya nih, Kak Adis tuh pakai Instagram udah dari kapan sih Kak? Aku pakai Instagram udah dari SMP kelas 8, kalau nggak salah tuh tahun 2016 deh. Nah itu kalau Aisyah gimana? Kalau aku sendiri, aku tuh udah pakai Instagram dari awal masuk SMP tahun 2015-an, dan pas itu juga aku dikenalin sama teman aku. Awalnya aku nggak tahu Instagram tuh apa, tapi gara-gara teman-teman aku pada pakai Instagram, aku jadi pakai Instagram Kak. Oke, lumayan juga ya. Dari lamanya Aisyah ini menggunakan Instagram ini tuh ada nggak sih sesuatu yang membuat Aisyah itu interest buat pakai Instagram gitu? Kalau dari aku pribadi nih ya Kak, kenapa aku interest pakai Instagram, mungkin faktor utamanya yaitu karena fitur-fitur di Instagram ini tuh sangat beragam dan juga mudah digunakan ya Kak. Dan ada banyak fitur-fitur yang diluncurkan oleh Instagram namun nggak ada di aplikasi lain. Nah, contohnya nih Instagram punya fitur IG Story, IG Post, dan lain sebagainya. Nah, fitur IG Story pun di dalam IG Story itu tuh juga ada fitur-fitur lainnya nih Kak, kayak misalkan fitur filter dan lain sebagainya. Dan yang kita ketahui juga jangkauan Instagram ini kan juga sangat luas ya, jadi kita bisa mengeksplor banyak hal di Instagram ini Kak. Nah, kalau misalkan dari Kak Adis sendiri, ada nggak sih yang membuat Kak Adis interest gitu menggunakan Instagram? Kalau dari aku sendiri sih, hal yang membuat aku interest tuh menggunakan Instagram kurang lebih sama ya kayak Kak Aisyah ini. Yang kita ketahui juga saat ini tuh udah banyak inovasi-inovasi yang dikeluarin sama Instagram sendiri gitu. Nah, menurut aku penerapan sistem SEO pada Instagram juga udah semakin berkreasi dan inovatif ya. Contoh hal yang dapat kita rasain gitu yaitu tampilan Instagram dari tahun 2016-an ke tahun 2023 sekarang nih. Udah banyak berubahnya kan dari yang awalnya nggak ada fitur story, sekarang juga sampai ada fitur-fitur yang menarik lainnya nih. Nah, kayak contohnya fitur Add Yours, dan sekarang udah ada fitur tweetsnya sendiri ya dari Instagram gitu. Oke, jadi setelah kita ngebahas tentang interest kita pada Instagram, mungkin kita mau langsung masuk aja nih ya, gimana sih teknik penerapan SEO pada Instagram. Mungkin bisa mulai dari Adis dulu nih. Yang pertama tuh ada apa sih? Oke, yang pertama itu ada kata kunci. Nah, kenapa sih kata kunci penting? Kata kunci itu atau keyword itu sangat penting dalam konteks platform media sosial seperti Instagram, karena mereka tuh membantu orang-orang menemukan konten yang
relevan dengan minat dan kebutuhan mereka gitu. Dan dalam konteks Instagram sendiri, kata kunci itu bantu kita ngedapetin lebih banyak visibilitas dan followers dengan menempatkan konten kita di depan orang-orang yang mencari topik atau produk yang berkaitan dengan apa yang kita tawarin gitu, sesuai kata kunci kita gitu. Jadi nah, mengapa kata kunci penting di Instagram? Tadi yang dijelasin yaitu meningkatkan visibilitas. Selain itu juga menargetkan audiens yang tepat gitu. Kalau kata kunci itu membantu kita menjangkau audiens yang memiliki minat spesifik yang sesuai dengan produk dan konten yang kita tawarin ke mereka. Selain itu juga yang tadi udah disebutin juga meningkatin pengikut atau followers. Nah, konten yang mau dioptimalin dengan kata kunci yang relevan itu lebih mungkin memungkinkan mendapatkan like, komentar dan sharing yang dapat meningkatkan visibilitas tadi di akun kita, terus juga bantu dapetin lebih banyak followers gitu. Nah, setelah kata kunci, kira-kira apa lagi nih Kak? Jadi yang kedua ini kita tuh bisa ada yang namanya profil optimal. Jadi gimana sih kita dapat mengoptimalkan profil Instagram kita untuk menarik perhatian dan juga meningkatkan visibilitas sendiri. Nah, oke, jadi di situ kita yang pertama bisa menggunakan username kita yang mudah diingat dan juga berkaitan dengan niche kita nih. Jadi dengan username yang mudah diingat, orang-orang akan senantiasa tuh ingat dengan usaha kita gitu loh. Yang kedua, kita bisa memilih profil yang jelas dan juga yang mencerminkan merek kita. Yang ketiga, kita bisa mengoptimalkan bio kita. Jadi kita bisa menulis nih bio yang informatif dan juga menarik perhatian. Kita bisa menggunakan kalimat-kalimat yang pendek namun jelas dan juga menjelaskan tentang apa sih bisnis dan minat kita gitu. Dan jangan lupa juga sertakan kata kunci yang relevan dengan bisnis kita dan juga minat yang akan meningkatkan visibilitas kita. Nah, selanjutnya itu kita juga bisa menambahkan tautan ke situs web atau halaman lainnya di Instagram kita. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggunakan highlight stories untuk menyajikan konten yang unggul. Terus kita juga bisa menggunakan keterangan dan juga hashtag pada akun Instagram kita. Jadi kita bisa menjelaskan secara singkat nih tentang hashtag yang kita gunain di caption, terutama kalau kita ini hashtagnya itu harus unik dan juga berkaitan dengan usaha bisnis kita. Dan yang terakhir mungkin kita bisa yang namanya berkolaborasi ataupun tagging. Nah, berkolaborasi ini dengan bisa pakai dengan pengguna lain ataupun perusahaan-perusahaan lain yang memang sejalan dengan niche kita gitu loh. Jadi jangan ragu untuk melakukan yang namanya tagging juga, karena pengguna lain yang relevan dalam foto atau cerita kita tuh bisa meningkatkan visibilitas usaha kita. Oke, mungkin yang selanjutnya ada apa lagi nih, Anis? Oke, selanjutnya ada gunain hashtag pada konten kita. Nah, gimana sih kita dapat menggunakan hashtag? Kalau dari hashtag sendiri, kita bisa nih pakai hashtag-hashtag yang mungkin lagi populer gitu, ataupun yang lagi nge-trend, karena itu juga bisa meningkatkan engagement dari usaha kita gitu loh. Jadi dari hashtag itu nanti uploadan postingan kita itu bakal naik gitu, karena hashtag itu memang sangat berpengaruh gitu. Nah, bener, aku juga pernah pengalaman pakai hashtag di konten aku nih Kak. Jadi itu sebelumnya aku belum pernah menggunakan hashtag ke konten-konten aku, tapi nah itu yang pelihatnya juga sedikit kan. Nah, giliran aku pakai hashtag di postingan aku, dan aku juga pernah pakai hashtag di konten-konten organisasi aku, itu lebih banyak audiens yang nangkep, lebih banyak menjangkau audiens gitu Kak, sesuai sama konten yang aku tawarin gitu. Nah, bener banget tuh. Jadi hashtag itu tuh sebenarnya sangat berpengaruh. Yang awalnya misalkan like-an postingan kita itu dikit, tapi karena kita pakai hashtag yang lagi trending, itu bisa meningkatkan like kita dari postingan kita. Tuh.
Oke, untuk penerapan selanjutnya ada yang namanya konten berkualitas. Jadi kenapa sih konten berkualitas itu kunci utama dalam SEO Instagram? Nah, konten yang berkualitas itu merupakan kunci utama dalam penerapan SEO Instagram itu karena ya tadi dari kita bikin konten yang berkualitas, orang-orang mungkin jadi pada tertarik sama lini bisnis kita gitu loh. Oh, ini perusahaan kontennya menarik. Jadi dari konten menarik itu tuh menggambarkan seberapa berkualitasnya tuh bisnis kita gitu loh. Jadi dengan konten yang menarik dan berkualitas juga orang-orang juga jadi memandang usaha kita tuh bagus gitu. Nah, selanjutnya ada apa lagi ya? Yaitu ada pantau analisis dari profil kita nih. Nah, gimana sih kita dapat melihat hasil dari upaya penerapan teknik SEO itu kita di Instagram kita sendiri. Nah, itu mungkin bisa dilihat dari fitur Instagramnya sendiri ya, Cak. Kayak yang engagement, kan ada tuh fitur Instagram yang bisa melihat seberapa banyak audiens yang kita jangkau, terus beberapa banyak audiens yang melihat konten-konten kita, bener nggak sih? Nah, terus kita juga bisa lihat dari seberapa banyak nih pengunjung yang melihat akun profil Instagram kita gitu loh. Jadi dari situ kita jadi bisa melihat nih naik turunnya situs Instagram kita tuh gimana gitu. Jadi itu bisa jadi bahan evaluasi kita nih, apa konten kita udah sesuai sama yang kita tawarin, terus apa kira-kira kita udah ngejangkau audiens yang sesuai target kita atau enggak gitu. Mungkin cuman 5 aja gitu ya penerapan teknik SEO yang kita tahu. Dan mungkin kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan ataupun ingin menambahkan seputar penerapan SEO pada Instagram ini, boleh banget teman-teman chat di kolom komentar kita. Cukup sekian podcast kita kali ini. Kita mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengar podcast kita kali ini. Tentunya ada banyak insight baru yang udah kita dapatkan. Jadi bukan teman-teman saja, namun kita berdua juga sudah mendapatkan insight baru terhadap pengimplementasian SEO pada Instagram ini. Dan semoga dari adanya podcast kita ini bisa bermanfaat bagi aku, Adis, dan juga teman-teman semua. Mungkin masih banyak juga perkataan ataupun hal lainnya yang kurang dari podcast ini. Kita berdua mohon maaf. Mungkin akhir kata dari aku dan Adis, jangan lupa like, Komen dan subscribe. Sampai jumpa di kesempatan. Bye bye.